Mosi debat ini sangat penting untuk dibahas karena isu korupsi dan konflik kepentingan selalu menghantui negara demokrasi seperti Indonesia akibat biaya politik yang besar dalam pemilu. Korupsi dan konflik kepentingan adalah hal-hal yang sangat merugikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Korupsi dan konflik kepentingan bisa merusak demokrasi karena bisa mengurangi akuntabilitas, transparansi, dan representasi politik. Partai politik yang korup bisa mengabaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Korupsi dan konflik kepentingan juga bisa merugikan kesejahteraan rakyat karena bisa menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Dewan Juri, kami memiliki 3 tujuan kenapa mosi debat ini harus dibenarkan. Pertama, melarang partai politik menerima sumbangan dari perusahaan swasta akan mencegah korupsi dan konflik kepentingan yang merugikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, melarang partai politik menerima sumbangan dari perusahaan swasta akan meningkatkan integritas, moralitas, dan etika politik dari partai politik sebagai wakil rakyat. Ketiga, melarang partai politik menerima sumbangan dari perusahaan swasta juga akan menciptakan sistem pembiayaan partai politik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Sebelum masuk ke inti argumen, kami akan menjelaskan apa yang kami maksud dengan korupsi dan konflik kepentingan. Pertama, korupsi yang kami maksud adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan konflik kepentingan adalah situasi di mana ada pertentangan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok. Sekarang kita lihat status quo-nya seperti apa. Saat ini, partai politik di Indonesia masih diperbolehkan menerima sumbangan dari perusahaan swasta. Namun, sumbangan ini juga berpotensi menimbulkan korupsi dan konflik kepentingan antara partai politik dan perusahaan swasta yang menyumbang. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan politisi dan pengusaha menunjukkan adanya aliran dana dari sumbangan perusahaan swasta ke partai politik. Selain itu, lihat di status quo, di mana ada ketimpangan politik antara partai-partai besar dan kecil dalam hal sumber daya. Partai-partai besar seperti PDIP misalnya mendapatkan banyak sumbangan dari perusahaan swasta karena mereka memiliki keunggulan dalam kampanye, organisasi, dan pengaruh politik. Sementara itu partai-partai kecil, bahkan partai-partai yang tidak lolos ke parlemen, tidak mendapat banyak sumbangan dan mereka bisa kesulitan untuk bersaing secara adil dengan partai-partai besar. Masuk ke inti argumen. Pertama, sumbangan dari perusahaan swasta bisa menimbulkan korupsi dan konflik kepentingan karena bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan partai politik yang menerima sumbangan tersebut. Misalnya, partai politik bisa memberikan konsensi, insentif, atau pelindungan hukum kepada perusahaan swasta yang menyumbang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, hak asasi manusia, atau persaingan usaha. Ini seperti Anda yang memiliki perusahaan besar dan butuh kepastian hukum dalam mengembangkan usaha Anda, sehingga Anda akan melihat hasil survei terakhir dari lembaga survei misalnya, dan Anda akan menentukan pilihan kepada partai politik yang memiliki elektabilitas tinggi, sehingga sumbangan Anda kepada partai politik itu adalah sumbangan yang pilihan yang rasional dan menguntungkan, karena pada dasarnya ketika nanti partai politik itu berkuasa, Anda akan diuntungkan secara kebijakan. Mungkin tim oposisi akan bilang bahwa itu sah-sah saja secara undang-undang dan merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil karena bentuk hak dan kewajiban mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Tapi di sisi kami, justru hal itu akan membuat partai politik tidak independen dan tidak transparan dalam menjalankan kebijakan ketika nanti berkuasa. Lihat juga masyarakat sipil yang tidak memiliki sumber daya yang besar seperti perusahaan swasta misalnya, seperti kelompok minoritas ataupun kelompok marginal yang mereka bisa saja mengalami diskriminasi kebijakan karena partai politik yang berkuasa memiliki hutang budi kepada perusahaan swasta yang sudah menyumbangnya. Hal ini kita bisa lihat di status quo. Lalu jika tim oposisi bilang serahkan saja pada penegak hukum misalnya, atau karena mereka memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. Kita lihat sekarang seperti KPU, Bawaslu, atau KPK pasti memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Tapi Dewan Juri sadari di status quo banyak anggota eksekutif ataupun legislatif yang terlibat kasus korupsi seperti korupsi EKTP, dana bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial, bahkan korupsi lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya, yang mana kasus-kasus tersebut syarat akan kepentingan dan melibatkan perusahaan swasta. Nah, lembaga penegak hukum saja tidak akan cukup jika larangan ini tidak diterapkan karena kasus korupsi sekarang sudah semasif itu. Argumen kami yang kedua, saya akan menjelaskan mengapa korupsi dan konflik kepentingan adalah hal yang buruk dan harus dicegah.
Korupsi dan konflik kepentingan bisa merusak demokrasi karena bisa mengurangi akuntabilitas, transparansi, dan representasi politik. Partai politik yang korup dan bermasalah bisa mengabaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta melanggar prinsip-prinsip good governance. Korupsi dan konflik kepentingan juga bisa merugikan kesejahteraan rakyat karena bisa menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana melarang sumbangan dari perusahaan swasta bisa mencegah korupsi dan konflik kepentingan. Melarang sumbangan dari perusahaan swasta bisa memutus rantai pengaruh uang dalam politik sehingga partai politik tidak lagi bergantung pada kepentingan ekonomi tertentu. Partai politik bisa lebih fokus pada agenda-agenda publik yang sesuai dengan visi mereka misalnya, serta lebih responsif terhadap suara rakyat. Melarang sumbangan dari perusahaan swasta juga akan meningkatkan kesetaraan politik karena bisa mengurangi disparitas antara partai-partai besar dan partai kecil dalam sumber daya. Partai-partai kecil yang biasanya tidak mendapatkan banyak sumbangan lebih berpeluang untuk bersaing secara adil dengan partai-partai besar yang biasanya mendapat banyak sumbangan. Lalu apa yang kami mau sebagai tim pemerintah? Yang pertama, kami menegaskan bahwa partai politik harus dilarang menerima sumbangan dari perusahaan swasta. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai pengaruh uang dalam politik, sehingga partai politik bisa lebih independen, akuntabel, transparan, dan representatif. Dengan demikian, korupsi dan konflik kepentingan bisa dicegah, dan demokrasi dan kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan. Kami menawarkan solusi untuk membiayai partai politik tanpa bergantung pada sumbangan perusahaan swasta. Yang pertama, memberlakukan sistem pembiayaan publik untuk partai politik, yaitu memberikan dana negara kepada partai politik sesuai dengan jumlah suara atau kursi yang didapat dalam pemilu. Kami yakin sistem ini akan menjadikan partai politik lebih independen, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Partai politik juga lebih fokus pada agenda-agenda publik yang sesuai dengan visi dan misi mereka tanpa harus memenuhi tuntutan dan imbalan dari perusahaan swasta yang menyumbang. Dua, memberlakukan batas maksimal sumbangan individu untuk partai politik, yaitu menetapkan jumlah tertentu yang boleh disumbang oleh setiap orang kepada partai politik dalam 1 tahun. Hal ini bisa menghindari adanya donatur besar yang mendominasi sumbangan partai politik. Dan Dewan Juri, kami percaya jika sumbangan individu tidak dibatasi, maka akan ada donatur besar yang membawa beban politik bagi partai politik yang berkuasa nantinya, karena keterikatan ini akan mendorong konflik kepentingan yang tidak terhindarkan. Solusi ini juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan kritis dalam mendukung dan mengawasi partai politik yang mereka pilih. Solusi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan rasional dalam memberikan sumbangan kepada partai politik karena mereka harus mempertimbangkan visi, misi, dan program serta rekam jejak partai politik tersebut. Tiga, mendorong partai politik untuk meningkatkan sumber pendapatan sendiri, yaitu dengan cara menggalang dana dari anggota, simpatisan, atau masyarakat umum misalnya melalui cara-cara yang kreatif dan transparan. Misalnya menjual barang-barang promosi, mengadakan penggalangan dana, atau membuat platform donasi online. Kami percaya hal ini bisa meningkatkan kemandirian dan integritas partai politik dalam mengelola keuangan mereka. Dewan Juri, saya telah menjelaskan kepada Anda mengapa mosi ini benar, baik dan layak untuk diterima. Saya juga telah memberikan bukti dan penjelasan yang mendukung argumen kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.